Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Jadi di depan kita sudah ada sebuah Toyota Innova yang menolak tua. Kalau kalian tahu mobil ini warnanya campaign atau kuning muda atau kuning metalik atau coklat metalik. Di STNK-nya tulisannya kuning metalik ya, tapi nggak ada kuning-kuningnya. But well, ini adalah Innova yang khas banget warnanya keluar di generasi pertama. Innova tahun 2005 ini sudah dimodifikasi menjadi Innova dengan tampilan barong tahun 2015. Ini tipe V ya. Dan banyak part-part yang sudah diremajakan, diganti, dimodifikasi seperti headlampnya. Ini sudah menggunakan proyektor, dia ada angel eyes-nya juga, dan lampunya sudah menggunakan HID. Sama, fog lamp juga sudah menggunakan HID. Karena ini tipe V, maka gue juga menggunakan part tipe V untuk yang barongnya. Seperti ini nih, dia ada krum-krumannya gitu kan. Toyota itu kalau tipe V banyak krum-krumannya ya. Terus bagian pindah ke samping juga dia sudah gue ganti velgnya menjadi aftermarket R17. Sebelumnya sudah menggunakan velg kayak Harrier, R18, kemudian juga pernah pakai HRV dan juga velg CRV ya. Cuman akhirnya kemarin diganti menggunakan velg R17. Bannya Bridgestone Technosport dengan ukuran 225/50 R17. Remnya juga ABS, ABD, EBA karena ini tipe V. Dia juga sudah punya airbag. Beda sama yang tipe G ya. Perbedaan tipe G dan tipe V itu kalau di Innova banyak banget sih menurut gue. Jadi kalau kalian mau beli, saran dari gue selaku car reviewer, selaku user aja, pastikan kalian beli yang tipe V karena banyak banget perbedaannya. Salah satunya tadi di bagian bodi, bagian dalamnya juga sangat amat berbeda. Setirnya tentu berbeda ya. Tipe G itu palang 3, ini palang 4. Speedometernya sudah menggunakan Optitron. Ada layar MID di depan yang cukup lengkap. Kemudian juga yang paling beda ini adalah AC-nya sudah menggunakan climate control yang sudah ada mode autonya. Ditambah ada banyak part-part yang bermotif panel wood seperti ini di AC dan juga di setiap door trimnya. Kalau ini enggak. Ini part modifikasi aja. Tapi keren kan? Dia juga sudah menggunakan electric mirror dan ini juga cuman modifikasi aftermarket. Tapi begini nih aftermarket tuh. Gara-gara si abang-abang parkiran suka nekuk-nekuk sesuka dia, motornya los bray. Oh ya, ini tipe V juga ada perbedaan. Salah satunya juga ini ya. Dia punya tempat kacamata yang di tipe G nggak ada. Jadi kalau tipe G itu polos aja bray. Polos aja kayak Kijang Krista. Ini ada seperti ini. Kemudian juga tipe V itu nggak ada antenanya di sini. Kenapa? Karena antenanya itu sudah ditaruh di sini nih. Di print di kaca, jadi rapih banget, lux banget kelihatannya. Juga dia lengkap sama rear defogger seperti ini. Beda kan kalau yang tipe G nggak ada rear defoggernya. Dan sisanya mungkin tambahan-tambahan aksesoris kayak gini ya nih. Kalau yang V itu ada krum-krumannya, kemudian juga handle-nya juga krum. Kalau yang V tahun 2007 yang Euro tuh juga udah ada airbag. Bahkan kan Innova tahun 2015 yang G itu belum ada airbag deh. Enggak, kayaknya 2011-2012 terakhir. Yang barong tuh semua sudah all airbag. Nah, jadi ini setelah dimodifikasi, Innova ini terlihat lebih muda dan ya dari bayangin tahun 2005 dimodifikasi dengan tampang 2015 ya pasti lebih muda lah ya. Bagian depan sudah diganti menggunakan lampu proyektor, ada angel eyes-nya, lampu senja warna merah. Ini juga HID ya. Terang banget. Ini mungkin kalau kalian beli aftermarket range-nya di angka 5 jutaan lah. Ini juga fog lamp-nya udah HID dan bisa diganti-ganti warnanya jadi putih, jadi kuning, kedap-kedip ya ala-ala strobo sipil gitu. Kalau strobo yang kayak polisi merah hitam kan pasti ditangkap. Ya jadi bisa diganti juga. Nah, cost untuk merubah tampilan Innova dari old Innova menjadi Innova barong ini rata-rata mulai dari 7 juta sampai 10 juta tergantung partnya. Nah ini kemarin gua ganti partnya itu 10 juta lebih sih ya, karena lampunya juga menggunakan yang berbeda, bukan yang standar. Dan ini menggunakan yang tipe V. Kalau yang tipe G kan warna abu-abu ya. Ini karena tipe V, gue pakai yang warna krum-krum gini. Velgnya juga udah diganti juga. Dan bagian yang diganti lainnya itu adalah bagian tengah. Ini tahun segini belum ada yang luxury ya. Kayaknya ada tapi yang tipe 2700. Yang 2000 belum ada, tapi ini diganti joknya jadi seolah-olah kayak captain seat. Sehingga untuk perjalanan jauh itu dirasa lebih nyaman aja untuk penumpang baris kedua. Meskipun kalau nggak diganti juga tetap nyaman sih ya. Tapi
Ya nyamannya Innova, leather frame nggak bisa disamain seperti CR-V, Serena atau mobil-mobil yang basisnya monokok. Karena kalau kalian tahu apa sih mobil leather frame? Mobil leather frame itu adalah mobil yang punya sasis ya, yang awalnya adalah mobil-mobil industri. Nah, Innova ini memang nggak ada Innova baknya, tapi dia punya Hilux. Jadi Hilux, Innova, dan Fortuner itu adalah actually mereka punya DNA yang sama, mesinnya, sasisnya. Nah, kalau Fortuner kan 2700, sebenarnya Innova generasi pertama 2004-2005 dia juga punya yang cc-nya 2700, tapi itu rare, barangnya langka dan harganya juga cukup tinggi. Meskipun cc-nya 2700, tapi sebenarnya mobil itu lebih irit dibanding ini, karena ini 2000 cc, tenaga yang nggak ada, dan konsumsi bahan bakarnya tuh 1:7. Hebat-hebatnya luar kotanya 1:9. Untuk mobil yang boros sebenarnya gue biasa sih, karena pernah pakai CR-V, pernah pakai Ford juga, pernah pakai Camry juga. Cuman mobil yang boros itu biasanya mobil yang bertenaga. Nah, beda Innova ini mobil boros dan tidak bertenaga, apalagi yang bensin dan matic, selesai udah. Kalau bensin manual masih mending ya. Kalau matic selesai udah, nggak ada tenaganya. Oh ya, gue juga udah sempat modifikasi audionya, sudah diganti head unit aftermarket dan ditambah power dan subwoofer ya. Jadi kalau di jalan ngantuk, style musik itu bisa lebih ngebeat kalau buat ngantuk aja, sama buat nyetir radio. Jadi Innova mobil leather frame tuh tenar di awal tahun 2000-an sampai sebelumnya ya. Kalau kalian tahu Espas, Zebra 13, L300, kemudian Kijang, Panther, itu adalah mobil-mobil leather frame yang basisnya itu mobil pick up dirubah menjadi mobil-mobil keluarga. Bahkan ada beberapa karoseri yang berhasil membuat mobil-mobil leather frame tersebut menjadi mobil super komersil, yaitu mobil-mobil angkutan kota atau mobil angkot. Kita pindahkan dulu mobilnya sebentar. Nah, ya balik lagi ke leather frame. Jadi mobil-mobil leather frame itu adalah mobil komersil yang punya sasis sendiri dan punya bodi sendiri, yang sebenarnya bodinya itu bisa diubah-ubah tergantung peruntukannya. Tapi memang di tahun 2005 ke atas udah nggak ada sih ya Innova bak ya, adanya Hilux yang double cabin atau single cabin, dan itu sebenarnya adalah mobil yang basisnya sama. Hilux, Innova, Fortuner. Jadi itu adalah mobil-mobil yang basisnya sama, hanya saja Innova memiliki mesin bensin dan diesel, tapi Hilux itu khusus diesel aja, dan Fortuner juga bensin dan diesel tapi bensinnya di 2700 ya, Innova di 2000 cc. Saingan Innova ini sebenarnya Panther, cuman Panther itu setelah tahun 2001 dia punya Grand Touring. Jadi seolah-olah Panther itu SUV, padahal Panther itu MPV, bray. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena memang ya gue juga punya Panther di rumah tuh, Grand Touring. Panther itu adalah SUV yang di MPV leather frame yang di SUV kan, jadi itu paling lengkap. Sementara si Innova kan nggak ada yang Grand Touringnya langsung berubah jadi itu ya, langsung berubah jadi Fortuner. Nah, ini juga udah diganti nih emblemnya Innova Reborn. Nah, di belakangnya tadi subwoofer ya, meskipun kecil kayak gini tapi suaranya ajib lah. Jadi part depan, bodi depan belakang. Untuk kalau kalian beli Innova tahun tua, kalian bisa rubah mobil itu jadi Innova yang tahun muda, tahun 2011 ada pilihannya, tahun 2014 juga ada pilihannya. Basis mobilnya sama sebenarnya, bodi belakang sampai depan sama. Yang diubah itu cuman bumper belakang, lampu belakang. Kemudian juga fender depan, lampu depan, bumper depan, dan kap depan. Kelihatannya sederhana ya. Dan Innova juga mengklaim itu adalah brand new Kijang Innova, padahal actually it's not a brand new, itu adalah facelift aja. Cuman ya begitulah Toyota, apalagi ya, dia mobil yang sudah legend, lebih dari 30 tahun, 30 tahun di Indonesia, bisa diterima, spare partnya melimpah, dan durability-nya nggak usah tanya deh. Innova, Fortuner itu durability-nya luar biasa. Kalau orang-orang yang pernah pakai Avanza bilang Avanza itu awet, padahal Avanza itu kaki-kakinya baru separuh independen, separuh leather frame. Ini apalagi ini ya, yang full leather frame, yang pernya goyang-goyang begitu. Ini mobil durability-nya luar biasa sih. Matic-nya juga terkenal sangat bandel.
bahkan sampai 200.000 kilometer ada yang kalau yang rawatnya bisa, Matic-nya nggak akan rusak. Gitu. Dan mobil ini punya head adjuster yang bisa di set sehingga kalian bisa ngerasa naik mobil Innova ini tinggi gitu ya, padahal kan nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Dan event ini adalah mobil leather frame, tapi cabinnya tuh cukup luas. Beda seperti mobil leather frame kayak di Ford contohnya ya. Ford Everest tuh leather frame juga tapi dalamnya tuh sempit. Pajero juga sama. Nah ini Innova leather frame tapi badannya besar. Itulah akibatnya. Karena Innova ini mungkin mau dibuat mobil keluarga, mobil yang nyaman, jadi performanya nggak diperhitungkan. Bayangin dengan badan sebesar ini, cc-nya cuma 2000. Ya kalau kalian mau ini tenaganya kenceng sih mungkin bisa diganti turbo atau beli Innova yang diesel ya. Tapi Innova diesel sama yang bensin itu harganya selisihnya itu antara 50 sampai 70 juta. Wajar sih karena memang diesel itu selain lebih bertenaga, lebih irit juga. Halo. Apa? Ya udah, terima kasih udah menonton sampai habis. Iya, mau berenang. Iya, nanti ya. Jangan lupa di subscribe channelnya, di like videonya, dan orang-orang yang teman-teman subscriber atau viewers yang menggunakan Innova juga boleh nambahin ya, mungkin videonya banyak kurangnya, dilengkapin lagi. Semoga bermanfaat terutama buat yang mau beli Toyota Innova. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.